Pada tahun 1951, kesehatan Raja George ke-6 menurun dan Elizabeth sering diutus untuk mewakilinya dalam acara-acara publik. Ketika dia melakukan kunjungan ke Kanada dan mengunjungi Presiden Truman di Washington DC pada bulan Oktober 1951, sekretaris pribadinya, Martin Charteris, membawa surat perintah deklarasi naik tahta untuk digunakan jika raja meninggal ketika dia sedang melakukan kunjungan. Pada awal tahun 1952, Elizabeth dan Philip berangkat untuk melakukan kunjungan ke Australia, Selandia Baru, dan Kenya. Pada 6 Februari 1952, mereka berdua baru saja sampai di kediaman mereka di Kenya. Saat Philip diberitahu kabar mengenai kematian raja, Philip kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada istrinya. Martin Charteris meminta Elizabeth untuk memilih nama penyandang kekuasaan yang ingin dipakainya. Namun, dia memutuskan untuk tetap menggunakan nama Elizabeth, atau lebih tepatnya Elizabeth II. Elizabeth langsung diproklamasikan sebagai Ratu Britania Raya dan seluruh alam persemakmuran pada saat itu juga, dan setelah itu dia langsung kembali ke Inggris. Setelah menjadi ratu, ia dan Adipati Edinburgh kemudian pindah ke istana Buckingham. Dengan naik tahtanya Elizabeth, ada kemungkinan bahwa wangsa kerajaan akan menggunakan nama suaminya menjadi Wangsa Mountbatten, sejalan dengan kebiasaan seorang istri yang menggunakan nama keluarga suaminya setelah menikah. Nenek Elizabeth, yaitu Ratu Mary, dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill menyarankan untuk tetap mempertahankan nama Wangsa Windsor, dan usul ini diterima. Namun, Adipati Edinburgh mengeluh, "Saya satu-satunya orang di negara ini yang tidak diperbolehkan untuk mewariskan namanya kepada anak-anaknya sendiri." Pada tahun 1960, setelah kematian Ratu Mary pada tahun 1953 dan pengunduran diri Churchill pada tahun 1955, nama keluarga Mountbatten dan Windsor diadopsi untuk keturunan laki-laki Philip dan Elizabeth yang tidak dianugerahi gelar kerajaan. Di tengah persiapan penobatan, Putri Margaret memberitahu kakaknya bahwa dia ingin menikahi Peter Townsend, seorang duda 2 anak yang usianya 16 tahun lebih tua dari Margaret. Namun, Ratu memintanya untuk menunggu selama 1 tahun. Martin Charteris mengungkapkan, Ratu sebenarnya bersimpatik terhadap Putri Margaret, tapi menurut saya, Ratu berpikir atau berharap jika diberi waktu, maka skandal itu akan mereda dengan sendirinya. Para politisi senior menentang pernikahan itu, dan gereja Inggris juga tidak mengizinkan pernikahan setelah perceraian. Jika Putri Margaret tetap memaksa menikah, maka ia akan tersingkir dari garis pewaris tahta, sama seperti kasus Edward ke-8. Pada akhirnya, Putri memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan Townsend. Pada tahun 1960, Margaret menikah dengan Anthony Armstrong Jones, yang kemudian bergelar Pangeran Snowdon. Mereka bercerai pada tahun 1978, dan setelah itu Putri Margaret tidak menikah lagi. Meskipun kerajaan Britania Raya
dilanda kesedihan dengan meninggalnya Ratu Mary pada tanggal 24 Maret, upacara penobatan Ratu Elizabeth tetap dilangsungkan pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Upacara digelar di Westminster Abbey, kecuali untuk sesi perminyakan dan perjamuan kudus. Upacara ini juga menjadi upacara penobatan kerajaan yang pertama kalinya disiarkan melalui televisi. Gaun penobatan Ratu Elizabeth dirancang oleh Norman Hartnell dan dibordir dengan lambang dari negara-negara persemakmuran, yaitu Mawar Tudor dari Inggris, Kardo dari Skotlandia, bawang perai dari Wales, Shamrock dari Irlandia, Pial dari Australia, daun maple dari Kanada, pakis perak dari Selandia Baru, protea dari Afrika Selatan, bunga seroja untuk India dan Sri Lanka, serta gandum, kapas, dan rami untuk Pakistan.